gelas kaca, gelas plastik. Iya. Sebenarnya gini ya, saya ceritakan dari awal tanpa menambah bahasa kalimat yang aneh-aneh terhadap gelas batu ya kan, bukan karena wangsit atau apa gitu ya. Jadi gelas batu ini sebenarnya tercetus seperti itu saja ketika kita sudah buka warkop itu. Kota Pinang yang pertama ya, gelas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di akun channel Belajar Peduli Official. Baiklah, Bapak Ibu paling boleh ince-ince dimanapun berada, baik yang ada di Labuan Batu, yang Sumatera Utara maupun dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan kali ini kami dari channel Belajar Peduli Official akan mendapatkan satu kesempatan yang luar biasa yang akan kita laksanakan pada saat ini, yaitu untuk berbincang-bincang dengan salah seorang tokoh muda yang ada di Kabupaten Labuan Batu ini. Tokoh muda yang cukup viral, yang kadang-kadang juga membuat sensasional yang luar biasa, yang menjadi bahan perhatian netizen, bahan perhatian masyarakat, baik itu di Labuan Batu maupun itu di mana saja, apalagi kalau untuk berbicara di dunia media sosial. Di Labuan Batu ada salah seorang yang memang tidak hanya sebatas mampu menciptakan sensasional, tapi memang mampu menjadikan sesuatu hal itu menjadi viral dan memanajemen hal-hal yang negatif menjadi positif. Siapa dia? Penasaran? Yuk, ini kita saat ini sedang bertemu dengan Abang Anda, AWH Amin Wahyudi Arahap. Oke, apa kabar Bang Amin? Baik, untuk sore ini baik ya, dengan alhamdulillah diberi Allah masih kesehatan. Kita bersua ya. Untuk bersua. Iya, sudah berapa lama ya? Sudah hampir 4 tahun ya. Hampir 4 tahun Bang ya. 4 tahun. Luar biasa. Sudah hampir 4 tahun kita nggak ketemu dengan Bang Amin Wahyudi Arahap. Oke Bang Amin, terima kasih Bang waktunya. Kami paham Bang Amin ini sangat sibuk sekali kegiatannya Bang ya. Saat ini sedang ada membuka berbagai macam usaha lah ya, tentunya di Labuan Batu. Dan hari ini kami diberi kesempatan ini rasanya luar biasa sekali nih Bang. Oke Bang, gini Bang. Dalam konsep kita di channel Belajar Peduli Official, kita ada mau tanya-tanya tentang salah satunya kesuksesan Bang Amin Bang, kan gitu. Nah, tapi Bang, izin sebelum kita mengarah ke sana, boleh Bang sedikit memberikan perkenalan lah Bang kepada kawan-kawan kita. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Wahyudi Arahap. Lahir di Rantau Prapat tahun 1984. Dan di saat ini saya mungkin berfokus pada bidang usaha, ya, tongkrongan, wisata, dan satu lagi dalam tahap pengerjaan yaitu wisata air ya, ini wisata penanaman. Ada saat ini sedang kita gagas yaitu wisata air di kaki Bukit Barisan. Di kaki Bukit Barisan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu paling boleh ince-ince, perlu kami sampaikan sekilas ya selayang pandang tentang AWH Amin Wahyudi Arahap. Beliau ini sebenarnya dulunya adalah sosok dari seorang media Bang. Iya, diawali karirnya dari situ ya. Iya, dari seorang jurnalis. Dan sampai saat ini memang masih seorang jurnalis. Masih aktif Bang ya. Aktif, masih aktif. Dan memiliki ada salah satu media online lah. Oh, media online. Nah, jadi kan begini Bang, yang pernah kita baca juga nih riwayatnya Bang AWH, Bang Amin Wahyudi Arahap, bahwasanya selain pernah menjadi seorang jurnalis atau aktivis lah ya, dan juga tentunya pernah menjadi bagian dari partai politik gitu. Sampai saat ini memang kita masih bagian dari politikus lah ya. Oh, iya. Tak sebutkan partai ya. Iya. Benar. Benar. Tapi sebatas kita di kegiatan masyarakatan lah, padahal ya tujuan utama saya bergabung di partai itu ya pertama yang untuk masyarakat sosial kemasyarakatan. Lebih kepada sosialnya Bang. Sosialnya saja. Tanda kutip untuk memang ke politiknya Bang. Tidak terlalu. Saya hanya bagaimana melebarkan sayap pergaulan, silaturahmi, saya bisa berbuat banyak untuk silaturahmi untuk sosial di masyarakat. Kira-kira begitu. Luar biasa. Aku saya dulu dong. Oke, jadi gitu Bang. Setelah menjadi seorang jurnalis, aktivis,
dan juga ternyata menggeluti dunia politik. Dan kita tahu bahwasanya di daerah wilayah Labuan Batu Raya ini, Abang Anda Amin Wahyudi Harahap ada menciptakan suatu tempat tongkrongan anak muda, Bang, ya, yang sebutnya itu adalah gelas batu. Izin Bang, boleh tanya, kenapa mesti gelas batu, Bang? Kenapa nggak gelas kaca, gelas plastik gitu kan? Iya. Sebenarnya gini ya, saya ceritakan dari awal tanpa menambah bahasa kalimat yang aneh-aneh terhadap gelas batu ya kan, bukan karena wangsit atau apa gitu ya. Jadi gelas batu ini sebenarnya tercetus begitu saja ketika kita sudah buka warkop di Kota Pinang yang pertama ya. Di Kota Pinang, Kabupaten Labuan Selatan. Itu gelas batu satu itu Kota Pinang yang pertama kali. Kita sudah bangun warkopnya tapi belum punya nama. Oh, ada dulu warkopnya, Pak? Ada dulu warkopnya, namanya baru dicari. Nah, ketika kita sedang beli gelas, makanya di toko gelas itu kita cari, ini gelas apa, kita sebutin, tanya sama karyawan ya. Gelas kaca Bang, gelas batu, jadi terpikir sama kita. Disitulah sebenarnya apa namanya, Terinspirasinya gitu. ya. Sebenarnya nggak ada cerita, gelas batu itu karena ini kan enggak. Pas sedang beli gelas, gelas batu, udah buat aja namanya gelas batu gitu aja. Terinspirasi, sangat sederhana aja, ya tidak terlalu rumit lah cari namanya. Namun ketika itu kan kita lihat gelas batu, saya searching di Google, banyak brand yang belum menggunakan nama gelas-gelas ini. Oh, sampai cari ke sana juga, Pak, ya? Di saat toko itu juga, gelas ini apa ya? Ada nggak? Sampai coba-coba warkop gelas kaca, warkop gelas batu, kafe gelas batu, nggak ada gelas batu aja lah namanya. Artinya memang belum ada lah digunakan brand itu, Bang, ya? Iya. Belum ada. Nah, jadi bukan berarti sebelumnya sudah dibuat ya mungkin namanya ABCD gitu, nggak ada, Bang, ya? Memang terinspirasi saat memang pernah waktu itu 2 minggu sebelum selesai bangunan kita minta kepada teman-teman di media sosial kan, kita posting ada beberapa nama itu, tapi nama kelas batu itu nggak ada di situ sebenarnya. Oh, jadi abang buat pilihan nih? Ya, buat pilihan logo, kita posting di akun media sosial, kita suruh teman pilihan lah gitu ya. Pada sahabat, tolong dong kasih masukan nama ini gitu. Ternyata sekian banyak yang memilih, memang di situ nggak ada logo gelas batu. Terakhir ketika besoknya belanja baru. Oh, berarti lebih dahulu mempertanyakan di medsos. Nah, berarti Bang, gelas batu yang pertama itu di Kota Pinang. Gelas batu pertama di jalan mana itu, Bang? Di Jalan Kampung Jawa, tempatnya di Kota Pinang, pusat Kota Pinang ya. Gelas batu satu ada di pusat ibu kota Kabupaten Labuan Batu Selatan, tepatnya di Kota Pinang, di Jalan Kampung Jawa. Iya. Oke. Gelas batu dua ada, Bang? Gelas batu dua itu di Jalan Siranduru. Iya, di Kelurahan Siranduru, Kecamatan Rantau Utara. Artinya ini di dekat Jalan Baru bypass ya. Oh, dari sini Bang, ya? puncak penetapan ini sekitar 4 menit aja. 4 menit dari sini, Bang. Iya. Untuk gelas batu 3 itu di Simpang Kopi. Simpang 3 Kopi atau disebut dengan Simpang apa tidak ada Tugu Adipura. Ya. Gelas batu 4 ini puncak penetapan. Berarti ini yang keempat, Bang? Ini keempat. Yang kelima dalam proses saat ini tadi laporan anggota lagi sudah pembersihan lapangan. Kemungkinan dalam minggu ini juga kita meletakkan batu pertama. Minggu ini juga, Pak. Tapi jangan dulu buat AWH. Iya. Bukan kaleng-kaleng ini. Tapi perlu juga diceritakan sebenarnya kan. Kalau cerita kembali ke belakang, kemarin saya juga mendirikan atau Tugu Juang Pali Maluku Zona ya. Tugu Juang. Awalnya di sana tuh mau saya buat seperti tongkrongan sebenarnya. Awalnya sekalian wisata gitu ya. Namun karena adanya suatu hal internal, terpaksa saya keluar. Nah, Tugu Juang saya kembalikan kepada yayasan dan saya fokuslah kepada pekerjaan lama. Berarti artinya memang sebelumnya pun sudah terpikirkan, Bang? Sudah terpikirkan. Sebenarnya di Rantau Prapat itu banyak objek wisata yang bisa dikelola. Banyak yang bisa dikelola. Bisa dikelola. Tapi belum berarti ya? Belum sama sekali. Banyak sebenarnya. Akhirnya ya artinya sumber-sumber daya untuk kita kelola itu sangat banyak di Rantau Prapat. Jadi Bang, kalau ini ya kita ingin tahu
artinya kan kalau membuka suatu usaha itu baik itu dari yang pertama, yang kedua dan seterusnya itu kan butuh modal. Ya Besar memang untuk modal saya akui memang luar biasa ya, tapi alhamdulillah kita memang apa namanya ya, hasil kerja selama ini ada tabungan sedikit bersama istri ya. Terus kita buka yang pertama, kita buka yang kedua, itu bagi dari hasil tabungan lah. Dan tabungan kita kumpulin nih tabungan kita, ayo kita bangun. Tapi ya memang dari awal kalau kita buka sesuatu itu jantungannya luar biasa. Rame nggak nih ya gitu ya? Kepikiran juga Bang, Kepikiran tuh, seminggu itu kebawa memang. Kalau pas sedang membangun kita lagi bersemangatnya kita nggak kepikir tuh rame nggak nanti. Tapi udah seminggu lagi mau buka, mau grand opening baru nanti rame nggak nih habis grand opening. Ya. Tapi Bang, menurut daripada penelusuran kami yang kami lihat di media sosial, ternyata di saat grand opening itu luar biasa Bang pengunjungnya. Oh iya, memang luar biasa karena gratis. Oh, karena gratis. Ya, kita selalu buka gelas batu memang menggratiskan selama 2 hari. Semua itu Bang. Semua kita gratiskan 2 hari. Di saat opening 2 hari semua gratis. Gratis. Minumannya semua Minumannya gratis, cemilan gratis. Wah, keren. dimanapun gelas batu buka. Oke, yang kelima kita harus hadir nih. Iya, Kita tunggu iya. undangannya. Secepatnya ya harus hadir ya. Oke Bang, jadi gini, kita paham juga lah ya, waktu Abang juga kan sibuk kan. Kita izin lah Bang, bagi tipsnya kepada kita, kepada Bapak Ibu, Balik Bule Ince, ya arti kata semua itu kan butuh proses gitu kan. Ibarat kata pada itu ada anak tangga. Nah, bagi tipsnya Bang, bagaimana kita menyikapi terhadap suatu masalah-masalah itu sehingga bisa kepada titik tertingginya. Kalau saya bilang ini kan Bang Alwi ini sudah termasuk kategori orang yang sudah sampai di titik tingginya kan gitu. Apakah dulu memang nggak pernah di titik nol? Kan kayaknya nggak mungkin lah ya. Setiap manusia pasti pernah mengalami titik nol kan seperti itu. Ini Bang tipsnya Bang. Iya, jadi kalau kembali ke cerita dari awal saya termasuk keluarga kami keluarga tidak mampu. Namun kembali ke syukuran dari orang tua kan, kita terus kerja, kepercayaan oleh pimpinan kita, tekunlah kerja gitu. Nah, pertama jujur ya, jujur adalah yang paling mahal. Jujur adalah setidaknya kita tidak memiliki pendidikan formal yang lebih tinggi. Nah, ya kan? Minimal kita yang nyadar bahwa kita itu hanya tamatan cuma tingkat, tapi masih tingkat SMA dulu. Sekarang aja udah sarjana kan? Ya, jadi nyadar aja kita hanya bisa menjual kebutuhan. Sekarang ini, sebenarnya kalau melihat kita cerita tips tadi ya, kalau aku beranjak mulai kita buka ini, nah sebenarnya banyak problem. Ini masih sama Bang Ali kan? Lama kita semakin dewasa mencari solusi. Artinya dari persoalan itu kita dihadapkan satu persoalan, nanti jawabannya pun dari situ juga. Berarti masalah itu yang mendewasakan kita Bang. Iya, masalah itu yang mendewasakan kita. Jadi saya sendiri banyak kalau tips saya bilang bahwa sebenarnya tips itu datang dari diri sendiri. Kemauan. Kedua gini, membuka usaha ini pertama yang kita merasa ujuk-ujuk ya, bukan langsung ada uang harus bangun, tidak. Pertama yang harus kita nilai adalah kita analisa lapangan. Analisa lapangan. Kita mau di mana buka, potensinya bagaimana, kompetitornya bagaimana, kedua minat masyarakatnya bagaimana, terus bagaimana kita menghadirkan seandainya ada program baru di tempat yang baru itu. Bagaimana masyarakat setempat, karena salah satu pelanggan tetap kita yang pertama itu yang kita harapkan adalah masyarakat setempat dulu, baru orang luar datang. Kedua, bagaimana menjaga kepercayaan pelanggan, itu yang teramat sulit kadang, karena cita rasa minuman dan makanan ini terkadang kan masih kita menggunakan sumber daya manusia bukan mesin ya, yang bisa patokan harus nilai 7 minumannya Nilainya sekian gitu ya takarannya ya. Iya, itu tuh menggunakan mesin ya. Kalau manusia ya terkadang dia mungkin lagi lupa, hilang, ada yang Hilang lagi sama yang manusia. dan satu lagi memang kalau mengenai tips adalah itu tadi, pertama kemauan, kedua analisa lapangan tempat kita usaha. Dan di sini saya sampaikan juga kepada Bapak, Ibu, Pak Paling Ince, dan udah Bang Boru semua ya, dan tulang ya.
bagi yang ingin bekerja sama dengan Gelas Batu, kita buka. Mau nggak mesti sebesar Gelas Batu nggak apa-apa. Nah, Maksudnya gimana nih? Kerjasama dalam kerjasama, bang saya punya tanah di Serante atau 10 kali 20, ya udah kita buka kerjasama. Nah, kita buka daerah mana? Kita buka peluang. Nah, kita buka peluang. Kita buka peluang bagi masyarakat yang ingin bekerja sama. Tidak mesti dia punya tanah 60 kali 100, ya. Mau 5 kali 10 aja selagi ada peluang. Yang penting ada tapak kosong lah. Ada tapak kosong, mereka ingin kerjasama, ayo kita kerjasama dalam bentuknya apa? Kita diskusi, kita komunikasi, kita musyawarah. Dan kedua bagi masyarakat juga, selama ini ada program-program saya ya. Dari Gelas Batu 1, 2, 3, 4, 5, bagi anak yatim di bawah 13 tahun itu gratis kopi, gratis minum, gratis makan roti. Sampai saat ini. Itu kita gratiskan. Iya. Salah satu daripada keriduan itu ya. Keberkahan itu tadi Bang ya. Iya. Kalau ditanya teman ya kan, rugi nanti Umi. Sebenarnya kalau rugi dibilang rugi, kita cerita rugi, jangan cerita rugi lah. Kita ikhlas aja. Yang penting ikhlasnya ya. Iya, Dapat pasti pahalanya kan gitu dapat ya. pahalanya. Dan kalau dapat pahala mudah-mudahan dapat barokah kan seperti itu. Terus untuk adik-adik mahasiswa atau untuk setingkat pemuda-pemudi yang masih pengangguran di Labuan Batu Raya ini, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan yang ingin belajar peracik kopi, kita buka peluang, silakan belajar peracik kopi, kita gratis kan, nggak ada biaya. Mau belajar Pak, ayo belajar silakan. Oke. Kemarin Berarti ada siapapun boleh untuk belajar di sini. boleh, Bang, ya? boleh, silakan. Kemarin sudah saya ajak itu beberapa universitas kita, sekolah tinggi kita di sini kan, Oh, oke. bagi mahasiswa yang pengen mau belajar ngeracik kopi, manajemen kopi, kita buka untuk apa? Gratis. Ya. Super lah. Oke Bang Amin, satu lagi Bang nih. Ya. Bagaimana nih pendapat Abang atau pandangan Abang terhadap yang namanya sejenis narkoba atau narkotika Bang? Karena ya kita paham di seluruh wilayah Indonesia ya, bukan hanya di beberapa titik aja, termasuk di Labuan Batu juga kan. Kalau bercerita narkoba ini kan juga cukup ya mengkhawatirkan lah kira-kira seperti itu. Gimana pandangan Abang selaku pengusaha muda, selaku tokoh pemuda yang ada di sini terhadap narkoba Bang? Salah satu tema saya membuka warkop ini, menerima karyawan itu adalah satu anti narkoba. Anti narkoba yang mau kerja di Gelas Batu Ya harus tes urin dulu ya. tes urin Bang. Ya, kita siapkan tes urinnya, dan terus 3 bulan sekali kita selalu tes urin. Kemarin kebetulan baru-baru ini puncaknya baru tes urin semalam. Malam Bang. Ya, seluruh pelayannya baru tes urin, dan jujur saya buka itu ada dapat 4 orang. Artinya yang Dia menggunakan narkoba. Di Gelas Batu 2 dapat 2 orang. Itu terus karena komitmen dan fakta integritas yang kita tekan sama mereka. Ketika ketahuan mereka positif narkoba, mereka mengundurkan diri. oh Ya. ada SOP-nya lah. Ada kesepakatan. Jika kamu ketahuan narkoba, kita tes urin, kamu nggak berhentiin gitu ya. Itu mereka setuju. Dan akhirnya yang 6 orang itu diberhentikan. berhentikan. Karena kita mengusung memang tema anti narkoba. Anti narkoba. Semalam ini baru tes urin di Yang untuk Gelas Batu puncak. Gelas Batu ada 4 orang. Yang selesai ini. Ada Udah lagi. selesai. Akhirnya kita terima yang baru lagi. Tapi kita tes urin lagi. Pokoknya apapun ceritanya yang mau bergabung dengan dunia Gelas Batu harus Harus bebas narkoba. Bebas narkoba. Jangan pernah sentuh narkoba, baik dalam bentuk apapun itu. Oke, ya mantap. Ini baru namanya keren. Karena Karena udah ini sukses. juga, ketika tes urin, kita contohkan kepada klien kita, karyawan kita. Jadi itu dikumpulin pelayan, contoh di toilet. Nah, kita luan coba sebagai ownernya. Oh, Jangan iya, ya biar mereka lihat juga ownernya pakai apa enggak ya. Kita tetesin, kita lihat kan. Nah, negatif. Jadi kita nggak hanya sekedar memerintah Pemerintah orang tapi memberi contoh. Nah, ownernya aja nggak pakai. bebas narkoba. Iya. Ya, say no to drugs. Saya no to drugs ya. Oke, Bang Amin, sebelum kita closing, karena kembali lagi kami paham aktivitas Abang, izin Bang untuk closing dari Abang secara pribadi terhadap ya katakanlah para pemuda-pemuda yang ada di luar sana, ya barangkali ada yang ingin disampaikan terkait apapun itu, monggo Bang. Oh ya, terkhusus buat adinda pemuda-pemudi, mari kita
Mari kita keluarkan segala sumber daya kita. Sebenarnya peluang usaha itu banyak sekali, sangat banyak, sangat banyak. Tergantung niat kemauan kita sendiri, bagaimana mengelola, mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada diri kita. Kedua, harus mau tahu terhadap perkembangan zaman. Artinya harus melek juga lah Bang. Nggak bisa. Harus mau tahu. Karena di dalam perkembangan zaman itu tersisip sumber-sumber pendapatan, sumber-sumber peluang ekonomi untuk kita membangun ekonomi kita. Iya, jadi pesan saya kepada adik-adik juga, jauhi narkoba itu yang pertama. Karena kalau sudah narkoba, niat apapun tidak ada yang berhasil. Karena sudah rasa malas, hanya pengen nikmat sesaat. Rasa berjuang pun tidak ada kalau ada narkoba. Ayo kepada adik-adikku, kepada saudaraku, banyak peluang yang belum digapai, yang belum dikeluarkan di Labuan Batu Raya ini. Banyak yang belum explore. Nah, gitu ya. Sangat banyak. Masih banyak belum tersentuh lah. Ya, jika kalian mau diskusi, saya 24 jam mau berdiskusi, tapi kita komunikasi dulu. Kadang abang sering bersama keluarga ya. Iya. Paham lah kesibukannya, ya kan, harus saling mengerti juga lah. Ya. Pokoknya sangat banyak sumber-sumber pendapatan yang belum dieksplor di Labuan Batu Raya. Jadi itu aja pesan saya, ya, tetap serius, kita melihat perkembangan zaman, apalagi 4.0 apa sih bahasanya itu, aku nggak ngerti bahasa Inggris. 4.0 ya. Lihat ke depannya kita kalau nggak ngikutin tertinggal jauh lagi. Pastilah itu, namanya sekarang udah teknologi tinggi, iya. Daripada kita sibuk main game kan, lebih bagus kita cari peluang usaha di media sosial. Kira-kira begitu. Mantap. Jadi terima kasih banyak Bang Amin, ya. Mudah-mudahan sehat selalu, semakin sukses dan rezeki juga semakin barokah Bang ya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik Bapak Ibu Balik Bule Ince. Kita sudah berdiskusi panjang lebar kepada tokoh pemuda tadi, Bang Amin Wahyudi Harahap. Mudah-mudahan daripada diskusi ini dapat diambil lah ya kebermanfaatannya. Namun kami juga berpesan dari Belajar Peduli Official, ya dukung teruslah channel ini supaya kita bisa terus berkembang ya. Dukung channel ini. Oke. Apa nama channelnya? Belajar Peduli Official. Belajar Peduli Official. Oke. Kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan dan informasi terbaru tentang seputar dunia yang di ruang lingkup Labuan Batu Raya ya. Insya Allah Bang, semua Bang. Oh semua ya, Bang. se-Indonesia. Oke. Oke, siap. Jangan lupa di subscribe. Di subscribe. Oke, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu Balik Bule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.